Meskipun dunia bawah hanya merobek garis kematian dari hukum agung laut kosmik, hal itu tampak tidak mencolok di lautan luas hukum agung laut kosmik. Namun ketiadaan hukum ini berarti bahwa tidak peduli seberapa kuat orang-orang di lautan semesta memahami hukum jalan besar, mereka tidak akan mampu mencapai keadaan yang paling sempurna. Setelah orang kuat menerobos Kaisar Agung, dia tidak lagi memiliki tubuh fisik, tetapi membangun kembali tubuhnya sesuai dengan hukum jalan besar. Menurut hukum berbeda dari jalan besar yang dikendalikan, tubuh Dewa Kaisar secara alami dibagi menjadi 3, 6 atau 9 tingkat. Bab 5744 bersedia muncul. Yang terlemah adalah tubuh Dao biasa, yang hanya menembus tubuh Dao tertentu dan memadatkan tubuh fisik. Ini adalah kaisar paling umum di laut kosmik, dan ada banyak kaisar di dunia bawah. Misalnya, Kaisar Si Huang dan Kaisar Netherworm. Banyak dari orang-orang kuat ini berasal dari zaman kuno dan bahkan tidak memiliki banyak pemahaman tentang hukum jalan lain. Mereka hanya mencapai yang tertinggi dengan cara mereka sendiri, dan secara bertahap memadatkan tubuh Dewa Kaisar, tersebar di seluruh dunia. Namun mereka hanyalah tubuh Dao yang paling dasar. Jika mereka tidak memiliki kekuatan magis bawaan untuk kembali ke leluhurnya dan berubah menjadi batu seperti Kaisar Si Huang, tubuh Dao sebenarnya sangat mudah untuk dihancurkan. Di atas tubuh Dao biasa, terdapat tubuh Dao lengkap, yang pada dasarnya mencium banyak hukum tingkat atas. Tingkat fisika Dao-Dao Kaisar Agung ini jauh lebih kuat daripada fisika Dao-Dao biasa, dan ini juga merupakan fisika Dao-Dao yang relatif umum di lautan alam semesta. Dan di atas tubuh Dao yang lengkap, ada tubuh Dao yang tak terbatas. Dikenal sebagai tubuh Tao terkuat di lautan semesta. Jika Anda ingin mencapai tubuh tanpa batas, Anda harus memahami 9 aturan primitif paling dasar dari lautan alam semesta dan mengintegrasikannya sebelum Anda dapat mencapainya. Di lautan kosmik saat ini, kaisar yang paling kuat adalah tubuh ilahi Dao tak terbatas. Misalnya, Kaisar kuno senior memiliki tubuh seorang kaisar yang dipadatkan dengan tubuh ilahi Dao tak terbatas. Namun menurut para tetua kaisar kuno, tubuh dewa jalan tak terbatas bukanlah tubuh dewa tingkat atas. Di atasnya, terdapat tubuh dewa jalan sempurna yang legendaris, juga dikenal sebagai tubuh dewa jalan tidak lengkap. Untuk memadatkan tubuh dewa semacam ini, seseorang harus memahami semua hukum paling primitif dari laut kosmik dan memadatkan tubuh kaisar, begitu dia memasuki alam kaisar. Dia akan memiliki kekuatan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh kaisar biasa. Namun, karena pemisahan dunia bawah dari laut kosmik di zaman kuno, aturan dunia bawah telah hilang. Sejauh ini, apa yang disebut tubuh Tao yang sempurna telah sepenuhnya menghilang dari laut kosmik, jangan pernah dilahirkan kembali. Senior, maksudmu hanya jika aku memadatkan tubuh ilahi Dao sempurna aku dapat membuka segelmu, senior. Kaisar kuno menghela nafas. Ya, awalnya saya mengira bahwa tubuh ilahi Dao sempurna hanya ada dalam legenda dan mungkin tidak benar. Tetapi ketika Anda bergabung dengan asal mula alam semesta asli, saya menyadari bahwa tubuh ilahi Dao sempurna benar-benar ada. Yang itu, saya ingin Anda memiliki tubuh dewa yang sempurna. Senior, Anda tidak yakin sebelumnya. Qin Chen terkejut. Apakah tubuh dewa yang sempurna ini begitu langka? Senior, mengapa kamu begitu yakin sebelumnya? Qin Chen mengerutkan kening lagi dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa aku belum mencapai tubuh Dao ilahi yang sempurna? Kaisar kuno memandang Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Itu karena aku pernah bersamamu sebelumnya. Dia merasakan kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya. Mata kaisar kuno terkejut, dimensi tinggi adalah eksistensi yang berada di atas laut kosmik. Ahli dimensi tinggi tidak terikat oleh aturan. Dari laut kosmik, mereka dapat belajar dari sungai waktu yang panjang. Untuk menemukan tubuh masa lalu dan tubuh masa depan, sederhananya, itu berarti melompat keluar dari 3 alam dan bukan dalam 5 elemen. Untuk memahami dan memahami. Beberapa kaisar dewa tidak dapat menyentuh tepi dimensi yang lebih tinggi sepanjang hidup mereka, seperti klan penguasa abis wilayah Yaoling, yang telah berada di jurang maut selama bertahun-tahun. Tetapi tidak pernah memahami kekuatan yang tinggi. Dimensi, tetapi Anda, ketika Anda bergabung dengan alam semesta asli, Anda hanya memiliki jejak kekuatan dimensi tinggi di alam Kaisar Agung, kecuali tubuh Tao sempurna yang legendaris.
Saya tidak dapat memikirkan kemungkinan kedua. Kaisar kuno memandang Qin Chen, dengan sedikit rasa iri dan keterkejutan di matanya. Ini berarti bahwa ketika Anda berada di alam Kaisar Agung, tubuh fisik bisa menjadi dimensi tinggi, jauh lebih unggul dari Kaisar Agung manapun. Begitu Anda memiliki kesempatan untuk memasuki alam Kaisar Dewa di masa depan, Anda akan langsung mencapai dimensi tinggi tanpa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyentuhnya. Apa keuntungan kuat ini? Langsung mencapai Gao Wei. Di saat ini, Qin Chen juga bingung. Dia secara alami tahu betapa menakutkannya Gao Wei. Inilah yang sedang dikejar oleh senior Gu di selama bertahun-tahun. Dan begitu dia menerobos alam Kaisar Ilahi, dia dapat langsung melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi. Begitu berita seperti itu menyebar, saya khawatir seluruh lautan kosmik akan menjadi gila, dan Kaisar Ilahi yang tak terhitung jumlahnya akan datang ke sini dalam mimpi mereka. Memandang alam semesta primitif ini dengan ketamakan. Kaisar kuno sepertinya mengetahui keterkejutan di hati Qin Chen, dan melanjutkan. Alasan mengapa Anda dapat melakukan ini justru karena asal-usul unik dari alam semesta awal ini, alasan mengapa ia terintegrasi dengan asal mula dunia bawah. Jika itu adalah awal lainnya alam semesta tidak dapat melakukan ini, jadi begitu berita tentang alam semesta awal ini menyebar ke seluruh alam semesta. Anda harus tahu apa konsekuensinya. Kaisar kuno memandang Qin Chen dan memperingatkan dengan serius, inilah yang saya ingin mengingatkan Anda. Ya, dengan kekuatan Anda saat ini, Kaisar rata-rata bukanlah lawan Anda sama sekali, tetapi jika pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa mengambil tindakan. Bahkan jika Anda benar-benar memadatkan tubuh Dao Ilahi yang sempurna, Anda mungkin tidak menjadi lawan Anda. Mampu menolaknya. Pada saat itu, dengan kehinaan orang-orang di lautan alam semesta, kamu seharusnya mengetahui nasib alam semesta primitif ini. Kaisar kuno tampak serius. Wajah Qin Chen muram, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Dari ingatan para pemimpin kerajaan mayat, Qin Chen dengan jelas mengetahui betapa hinanya kekuatan laut semesta. Jika mereka benar-benar tahu bahwa ada alam semesta awal di tempat terpencil di laut semesta selatan, apa yang akan terjadi mereka? Benar-benar bencana besar di sini. Kita tidak bisa membiarkan tempat ini terungkap. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Qin Chen. Senior, kamu mengatakan sebelumnya bahwa selama aku menjadi tubuh Dao Ilahi yang sempurna, segel di tubuhmu akan terbuka sendiri, tapi kenapa sekarang? Segera. Qin Chen menjadi bingung lagi. Karena kamu belum benar-benar memadatkan tubuh dewa yang sempurna. Gu Di menjelaskan. Tidak terlalu kental, Qin Chen tercengang. Ketika dia bergabung dengan asal mula alam semesta asli, dia dengan jelas merasakan datangnya kekuatan dimensi tinggi. Kaisar kuno berkata dengan suara yang dalam. Ketika Anda bergabung dengan alam semesta asli, kekuatan dimensi tinggi memang datang, tetapi untuk beberapa alasan, itu tidak benar-benar membentuk tubuh dewa yang sempurna. Ini juga yang dapat saya lihat dari kekuatan tersebut penghakiman guntur ilahi Anda. Penghakiman kekuatan guntur ilahi adalah kekuatan yang lahir dari dimensi tinggi. Jika Anda tidak membentuk tubuh dewa yang sempurna, Anda tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan guntur penghakiman ilahi, dan tentu saja segel saya akan melakukannya. Tidak bisa dibuka kuncinya. Kekuatan guntur penghakiman ilahi berasal dari dimensi tinggi. Kekuatan yang lahir dari atas. Qin Chen merasakan kekuatan guntur di tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Tidak heran dia selalu merasa bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan guntur penghakiman ilahi. Tapi, bagaimana kita bisa memadatkan tubuh Dao Ilahi yang sempurna? Pada saat ini, Kaisar kuno tiba-tiba melihat ke samping dan yang lainnya, jika tebakan saya benar. Alasan mengapa Anda tidak memadatkan tubuh Dewa Dao Agung yang sempurna adalah karena Anda tidak sepenuhnya mengintegrasikan Yin dan Yang. Petik 2. Chen kaget, apa maksudmu? Dia melirik Sisi dan yang lainnya, dan kedua belah pihak tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Wajah Sisi tiba-tiba menjadi sangat merah. Qin Chen, Kaisar kuno senior, leluconmu terlalu berlebihan. Ini bukan lelucon, namun, wajah Kaisar kuno sangat serius. Meskipun alam semesta awal saat ini telah mengintegrasikan bagian dari asal mula dunia bawah, kedua belah pihak masih merupakan dua dunia yang independen. Ini adalah satu, dan dunia yang independen,
kedua adalah kamu memiliki terobosan di dunia bawah. Meskipun Kaisar memasukkan beberapa aturan asli dunia bawah, aturan asli ini tidak cukup bagimu untuk sepenuhnya memadatkan tubuh dewa yang sempurna. Karena sebagai putri dunia bawah, dia benar-benar mewakili dunia bawah dan memiliki inti dunia bawah. Asal-usulnya ada. Jadi, jika Anda ingin memadatkan tubuh dewa yang sempurna, Anda harus mencapai perpaduan sejati antara Yin dan Yang. Pada titik ini, Kaisar kuno meliriknya. Pada sisi dan yang lainnya, untungnya kalian ingin mencapai Yin dan Yang. Penggabungannya juga sangat sederhana. Lagi pula, hal semacam ini lahir, itu adalah naluri biologis. Juga memahami perpaduanmu sebelumnya, dan aku perlu mundur sebentar. Aku tidak akan menghiburmu lagi. Setelah mengatakan itu, Kaisar kuno langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Sisi dan yang lainnya. Wajah mereka memerah karena malu, dan mereka semua jelas mengerti apa yang dimaksud Senior Budi. Jika mereka diusir saat ini, bukankah mereka akan meminta mereka untuk melakukan fusi Yin dan Yang? Chen, karena Kaisar kuno telah mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu, ucapkan selamat tinggal dulu. Ya, ayo pergi. Titik. Tempat ini dingin dan kumuh, seperti peti mati. Tidak ada yang bisa ditinggali. Kembali, tidak, biasakan dia. Sisi, Qiansui, Ruyue, dan Waner segera berdiri, berkata dengan marah kepada Qin Chen, lalu menarik Qin Chen pergi. Kaisar kuno. Peti mati. Budi menggaruk kepalanya dan tampak terdiam saat melihat orang-orang pergi. Dia menciptakan peluang bagi mereka dan dia tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Dan saat Qin Chen dan yang lainnya pergi, swoosh, bayangan hitam tiba-tiba muncul di samping Kaisar kuno. Ternyata itu adalah seekor kucing besar berwarna hitam gemuk, duduk di samping, dengan malas menyilangkan kakinya, memegang tangan domba, menggerogoti di sana. Siapa itu? Para dewa kuno di belakang Kaisar kuno semuanya terkejut, dan ledakan, aura menakutkan keluar dari tubuh mereka dan bergegas menuju kucing hitam itu. Namun, saat nafas mereka menyentuh kucing hitam itu, banyak kekuatan Kaisar menghilang secara diam-diam, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Ini mengejutkan semua orang. Apa ini? Bagaimana dia bisa muncul begitu tenang di kehampaan, dan tidak bereaksi sama sekali terhadap aura mereka? Jika Qin Chen ada di sini, dia akan terkejut, karena kucing hitam yang menggerogoti kaki domba itu ternyata adalah kucing hitam besar. Oke, jangan ribut, silakan mundur, kata Budi kepada orang-orang di belakangnya. Semua orang segera mundur. Kalian akhirnya mau muncul. Budi menatap kucing hitam besar itu dan berkata dengan tenang. Apa artinya enggan muncul? Saya khawatir Anda akan menyesatkan Qin Chen, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Bab 5745. Bertingkah keras. Apakah kamu menyesatkan anak itu? Budi menggelengkan kepalanya sedikit, kalau begitu aku harus berani. Kucing hitam menggigit kaki domba. Tiba-tiba mulutnya penuh minyak, kamu melanggar hukum di Laut Kosmik saat itu. Dengan budidaya Kaisar puncakmu, kamu berani menimbulkan badai yang tak ada habisnya dan membuat seluruh Laut Kosmik tidak aman. Sekarang Anda telah menyentuh alam dimensi tinggi. Jika saya tidak melihatnya, lihat, siapa yang tahu masalah apa yang bisa Anda timbulkan. Punya pemikiran tentang anak itu. Budi tertawa, lalu tampak tak berujung. Kesedihan dan emosi, kamu juga tahu, jika bukan karena orang itu saat itu, aku pasti sudah mati sejak lama dan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Bagaimana mungkin saya berani tidak patuh sama sekali terhadap apa yang dia ingin lakukan? Kalau begitu, kamu masih mengajari mereka Yin dan Yang. Fusi, kucing hitam besar itu meliriknya, jangan katakan kamu tidak punya pikiranmu sendiri di dalamnya. Bisakah kamu menyalahkanku? Mata Kaisar kuno membuka dan menutup, dan ada kilatan cahaya samar, seperti alam semesta. Itu melonjak seperti kehancuran. Anda juga telah melihat bahwa setelah anak laki-laki itu bergabung dengan alam semesta asli, dia tidak sepenuhnya memadatkan tubuh dewa yang sempurna. Saya juga ingin menyelesaikan misi yang ditinggalkan oleh orang itu saat itu, jadi saya memberikan ide seperti itu. Sekarang saya berpikir tentang itu, seharusnya Dewa Dunia Bawah telah melakukan sesuatu yang salah.
Ketika dia mengatakan ini, mata Kaisar kuno bersinar, dan dia sepertinya mendapat kilatan inspirasi. Ya, aku mengatakan bahwa Dewa Dunia Bawah tidak bisa menyetujui orang itu begitu cepat, dan menyerah begitu saja. Dunia Bawah, apa yang dia lakukan seperti memberikan seluruh dunia bawah kepada anak itu sebagai mas kawin dengan cara yang menyisakan sebagian dunia bawah untuk dirinya sendiri. Putrinya, jika anak laki-laki itu ingin benar-benar memadatkan tubuh Dewa Dao Agung yang sempurna, dia harus memiliki perpaduan Yin dan Yang dengan putri Dewa Hades. Dan setelah anak laki-laki itu memadatkan tubuh Dewa Dao Agung yang sejati dan sempurna, putri Dewa Hades juga akan dapat memahami jalan surga dan manusia. Kembangkan tubuh Dewa tertinggi. Bahkan pada saat itu jika merugikan dunia bawah, putriku juga akan mendapat keuntungan besar. Itu kejam. Kaisar kuno menghela nafas, seolah-olah dia telah memahami segalanya. Raksasa yang lahir di zaman kuno memang licik, dan mereka tidak mudah untuk ditangani. Saat dia mengatakan ini, Kaisar kuno melirik kucing hitam besar itu. "Mengapa kamu menatapku?" Kucing hitam besar itu menjilat janggutnya. "Aku berbeda dari orang-orang itu. Aku sangat sederhana." "Apakah kamu sederhana?" Budi tertawa, "Jika kamu benar-benar memikirkan ide kuno, saya khawatir Anda keluar untuk mengganggu saya lebih awal. Saya harap anak laki-laki itu dapat benar-benar dan sepenuhnya memadatkan tubuh Dao Ilahi yang sempurna juga tersingkirkan. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras sepanjang waktu." Kucing hitam besar itu menjilat cakarnya dan tidak berkata apa-apa, hanya melihat kekosongan di atas kepalanya. Di luar laut virtual. Setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi, dalam sekejap mata, mereka muncul di luar langit tanpa akhir. "Chen, kenapa kamu berlari begitu cepat? Apakah kamu takut sebagian dari kami akan memakanmu?" Sisi dan yang lainnya menarik Qin Chen dengan senyuman di bibir mereka, tubuhnya menempel erat pada Qin Chen, dengan kelembutan di matanya. Sebenarnya, apa yang dikatakan Kaisar kuno senior sebelumnya memang ada benarnya, mengapa tidak? Saat dia mengatakan itu, beberapa orang mengelilingi Qin Chen, mereka semua melihat ke arah Qin Chen dengan penuh kasih. Wajah Qin Chen langsung berubah menjadi hijau. "Kalian, apa yang kamu lakukan?" "Suamiku, menurutmu apa yang bisa kita lakukan?" Sisi terkekeh terlebih dahulu, tapi tersenyum, matanya penuh kasih sayang. "Sebelumnya suamiku bersedia pergi ke dunia bawah dan melarikan diri dari kematian demi diriku, yang membuatku dan yang lainnya khawatir dan ketakutan. Sekarang setelah aku pulih dari luka-lukaku, sekarang saatnya untuk menebus kesalahan pada suamiku. Terserah kita." Itu benar. Qian Sui, Ruyue, dan Waner juga menunjukkan penampilan menawan mereka dan terkekeh. "Pusing, dari mana kamu mempelajari ini?" Qin Chen berkeringat dingin, memandangi empat wanita cantik dengan senyuman seperti bunga dan sosok anggun di depannya, tak bisa berkata-kata. "Di mana mereka mempelajari kosakata ini? Bagaimana kamu ingin memberikan kompensasi?" kata Qin Chen dengan berani. "Saya belum pernah menikmati pelayanan dari seorang kaisar yang berkuasa. Bagaimana kalau hari ini, suami saya, kaisar dari dua alam, datang untuk melayani kita berempat? Murni dan menawan tetapi tidak jahat, menggoda jiwa orang, selaras dengan Ruyue dan Waner, dan kaki giok mereka bergerak maju. Berani, saya adalah seorang kaisar yang sangat kuat, bagaimana saya bisa melakukan apapun untuk melayani orang lain?" Qin Chen merasakan sakit kepala dan buru-buru berteriak, dengan nada yang agung, dan tekanan kaisar membayangi, mencoba menekan mereka berempat. "Mari kita lihat bagaimana kita berempat bisa menaklukkannya." Sisi juga memarahi, dengan aura kaisar melonjak di sekujur tubuhnya, terkikik, dan Qian Sui serta yang lainnya bergegas menuju Qin Chen. Yang pegang tangan, yang angkat kaki, yang garuk kepala, semuanya mirip harimau dan serigala. "Tunggu, ada kerumunan besar di sini, memasuki dunia kekacauan." Qin Chen menjerit, dan beberapa orang menghilang dalam sekejap. Dunia kekacauan. Di bawah pohon besar kuno, Qin Chen dan yang lainnya muncul di padang rumput yang berkilauan. Rerumputan harum, matahari bersinar, luar biasa hangat dan segar. "Bagaimana, anak muda, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana cara melayani kami?"
Sisi dan yang lainnya setengah berbaring di sana dan berkata sambil tersenyum. Ahem, biarkan Xiao Sheng mencobanya. Qin Chen tersenyum pahit, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari level ini, jadi dia hanya bisa bangun, mendatangi keempat gadis itu, dengan lembut membungkuk. Dan melepas sepatu dan kaus kaki mereka untuk keempat gadis itu. Beberapa orang mendengus. Sebelumnya mereka sangat liar dan liar, tetapi sekarang mereka sangat pemalu. Qin Chen terus bergerak, mengikuti rok panjang empat orang, kaki ramping dan paha lurus hingga pinggang, membantu mereka membuka pakaian dan melepaskan ikat pinggang. Qin Chen terlalu sibuk sendirian, jadi beberapa orang akan membantu membuka pakaian bersama, menunjukkan cinta yang mendalam di antara saudara perempuan. Aku bisa jatuh cinta padamu Chen Shao dalam hidup ini, dan aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Mereka berempat mengernyitkan alis, berpelukan, tersenyum, dan tidak benar-benar membiarkan Qin Chen melayani mereka berempat mereka sendirian, tetapi berdiri dengan lembut. Entah setengah berlutut, atau memanjat tubuh Qin Chen, meluruskan tubuhnya, memegang pinggang dan pinggul Qin Chen, perlahan membuka kancing jubah Qin Chen. Dan melayaninya dengan lembut dan penuh perhatian. Mereka berempat bertugas bersama, seluruh tubuh Qin Chen bergetar, dan aura samar melonjak di tubuhnya, berubah menjadi kabut putih yang memikat, menutupi segalanya. Saat berikutnya, terdengar suara menderu di kabut putih. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Di dunia yang kacau, sumber kekuatan yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak. Sumber nafas ini sepertinya lahir dari segala arah. Saya tidak tahu dari mana asalnya atau kemana tujuannya. Ini adalah di dunia yang kacau, masih ada beberapa makhluk di sini. Pada saat ini, mereka semua mengangkat kepala karena terkejut dan memandang ke langit dengan tidak percaya. Dalam kabut putih, Qin Chen dan Sisi bergabung, dan kekuatan mereka menyatu satu sama lain. Setelah mencapai titik kritis tertentu, tubuh fisik yang telah mencapai titik ekstrim mekar dengan cahaya jalan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap secara umum. Ia dengan cepat menyatu dengan dunia yang kacau ini. Ledakan. Sama seperti penciptaan dunia, Qin Chen merasa keinginannya tiba-tiba muncul di atas dunia yang kacau. Awalnya, dunia yang kacau ini telah menjadi bagian dari tubuh Qin Chen setelah bertahun-tahun pemurnian, dan pada saat ini, tubuh Qin Chen benar-benar menyatu dengan dunia yang kacau ini. Dunia yang kacau ini sepertinya telah berubah menjadi telur raksasa di tubuh Qin Chen, menahan kesadaran Qin Chen. Buka langit. Saya ingin membuka langit. Sebuah pemikiran naluriah muncul dalam kesadaran Qin Chen. Dia meraung dengan marah, dan dengan keras, seluruh jalan kekacauan dibuka olehnya dalam sekejap, seperti pangu membuka langit. Ledakan. Miliaran pancaran cahaya berubah menjadi ribuan jalan, seolah-olah datang dari dunia lain, muncul dari ujung kehampaan yang tak berujung. Dan meledak ke segala arah alam semesta asli di lokasi dunia kacau Qin Chen. Ledakan. Dan di tengah-tengah yang cahayanya paling terang, terdengar suara guntur yang samar dan menakutkan. Di laut kosong, Kaisar kuno dan kucing hitam besar tiba-tiba terbangun, dan langsung melihat ke kehampaan, masing-masing menunjukkan kegembiraan. Guntur ilahi penghakiman, adalah tubuh dewa yang sempurna dari Dao Agung, mari kita mulai. Boom! Kaisar kuno berdiri, dengan kekuatan kaisar ilahi melonjak di tubuhnya. Matanya meledak dengan cahaya ilahi, dan ada kekuatan samar dimensi tinggi yang mekar untuk menarik kekuatan ini. Kucing hitam besar itu juga melayang di udara, dengan ekspresi serius. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di tubuhnya, dan setiap rune sangat kuno, seolah-olah mengandung kekuatan paling kuat di alam semesta. Asal-usul dunia yang kacau terungkap, dan semua hukum dan kekuatan Tao tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan jalan yang tak terhitung jumlahnya membentuk aura yang sangat kompleks, dan seluruh dunia yang kacau membentuk kumpulan ketiadaan. Boom! Langit runtuh dan bumi hancur. Dunia yang kacau ini seperti alam semesta yang baru lahir, perlahan muncul dan lahir di kehampaan ini. Kelahiran alam semesta. Pada saat ini, kesadaran Qin Chen telah menyebar dari dunia yang kacau, dan dia melihat segala sesuatu di bawah dengan kaget. Dunia yang kacau berubah menjadi dunia baru dan membentuk tubuhnya.